Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stefan Laura Laki Almeida. Pada video kali ini saya akan melakukan setup VPS dan juga domain untuk pengerjaan tugas kelompok SysDM. Di sini saya menggunakan VPS dari rumah web dan juga domain dari rumah web. Nah, yang pertama kita dapat mengakses rumah web, websitenya rumah web itu sendiri. Di sini kita cari aja rumahweb.com. Nah, di sini kita bisa klik menu hosting dan kemudian VPS. Di sini kita sewa VPS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa milih apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita butuhnya yang tidak terlalu besar, jadi kita bisa pilih yang S saja. Untuk RAM-nya 1 GB, CPU-nya kita dapat 1 core, dan storage-nya dapat 20 GB. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih lokasi. Untuk zone A itu lokasinya ada di Techno Village Bogor, dan zone B itu lokasinya ada di DCI Bekasi. Nah, kalau misalkan kalian pilih zone B, itu nanti dapat tambahan 10.000 per bulannya. Karena kita nggak terlalu butuh untuk yang lebih bagus, maka kita bisa pilih yang zone A aja. Karena zone A ini aja udah cukup stabil servernya. Kemudian OS-nya kita bisa pilih. Di sini kita menggunakan Ubuntu 20.04. Nah, di sini kita dapat harga sekitar 60.000 per bulannya sebelum pajak. Nah, kalau udah siap seperti ini, kita bisa langsung klik buat VPS. Nah, nanti dia akan melanjutkan ke halaman pembelian. Nah, di sini kita bisa sertakan dulu nama hostname-nya. Di sini kita coba vps.metro.com. Ini bebas aja namanya. Terus paketnya sesuaiin, periode 1 bulan, Ubuntu, dan juga lokasi servernya Techno Village. Nah, kalau udah, di sini akan muncul harganya juga. Kalau misalkan mau diganti juga masih bisa di sini. Nanti dia dapat fasilitas tambahannya. Kalau semakin besar ini seharusnya semakin banyak fasilitas tambahannya. Sini kita butuhnya yang S saja, jadi kita pilih yang S dan klik lanjut. Nah, untuk paymentnya sendiri, kita karena belum mendaftar, kita bisa daftar dulu. So, kita daftar. Oke, kita bisa pilih metode pembayarannya. Di sini kita pakai kris saja, dan membutuhkan faktur pajak kita pilih yang tidak. Nah, di sini keluar invoice-nya, dan dengan harganya 60.000 per bulan, kemudian kena PPN 6.600 dan juga fee-nya 1.359. Totalnya adalah 67.959 atau sekitar 68.000 per bulannya. Nah, di sini kita bisa klik check out. Nah, karena saya sebenarnya sudah menyewa VPS tersebut, jadi kita bisa mungkin langsung ke halaman VPS-nya. Di sini kita bisa ke halaman client zone. Jadi setelah melakukan pembayaran, nanti akan si rumah web sendiri akan mendirect kita ke halaman client zone. Dan di situ kita harus login lagi seperti ini. Kita sign in saja. Nah, di sini kita bisa cek email. Oke. Dan kemudian kita bisa cek email kita dan isikan kode OTP-nya. Oke, di sini udah masuk ke halaman client zone-nya. Di sini kita bisa setting VPS. Ada pilihan VPS di sini. Kita klik saja.
sorry. Nah, VPS rumah web S sudah berhasil dibuat. Di sini kita bisa melakukan manage. Nah, di sini kita udah berhasil mendapatkan IP address-nya. Kita juga bisa dapat informasi-informasi lainnya seperti product detail dan juga account information. Tapi di sini entah kenapa pada saat saya melakukan setting atau pembayaran, setelah pembayaran itu tuh operating systemnya berubah menjadi Alma Linux. Padahal saya memilihnya Ubuntu. Nah, tapi jangan khawatir di sini karena rumah web itu bisa melakukan perubahan terhadap operating system yang digunakan pada sebuah VPS. Namun, perubahan tersebut akan mengakibatkan VPS tersebut mengalami restart atau reboot yang memungkinkan data-data yang ada di dalamnya bisa saja hilang. Jadi make sure lagi untuk awalannya apakah sudah bisa atau belum. Di sini untuk mengubahnya kita gampang aja, tinggal klik manage VPS yang ada di sini. Nah, di sini seharusnya ada pop-up window-nya, tapi oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya kita tinggal melakukan action di sini aja dan klik di bagian install. Bukan. Oke, ya, di bagian install. Di sini kita bisa klik Ubuntu ya, select versionnya. Misalnya kita pilih yang versi 20, klik, terus setting new password dan juga retype, dan kemudian reinstall. Nanti dia akan melakukan reboot dan restart serta reinstall secara otomatis melalui sistem dari rumah web itu sendiri. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengecekan terhadap VPS yang digunakan. Di sini saya sudah melakukan Oke, di sini saya sudah masih ada log dari VPS tersebut. Oke, untuk masuknya kita bisa tinggal klik IP address, misalnya SSH IP. Oke, di sini kita bisa masukin IP-nya. Nah, sebentar, untuk IP-nya kita bisa lihat di passwordnya kita bisa copy langsung dari sini. Tapi karena kita melakukan setting password ulang, jadi passwordnya akan berbeda dari yang ini. Maka dari itu kita bisa Oke, dia berhasil masuk ke dalam VPS-nya. Di sini sudah bisa dilihat bahwa operating sistemnya adalah Ubuntu dan informasi-informasi terkait sistemnya itu sudah ada di sini. Ubuntu 20.04. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan instalasi terhadap Odoo-nya itu sendiri. Pertama, kita bisa ke halaman Odoo 16 installation. Nah, kita bisa setup mungkin yang ini ya. Sebentar. Oke, di sini install, kita klik yang package installer. Nah, di sini kita tinggal copy paste
3 baris kode berikut ini ke dalam VPS yang sudah kita lakukan. Nanti dia akan seperti ini. Kebetulan saya masih ada lognya. Oh ya, sebelum itu kita lakukan sudo apt update dulu untuk melakukan update terhadap OS yang ada di VPS-nya. Kemudian kita bisa melakukan ini. Jadi wget bla bla dan ini. Ini adalah 3 baris dari yang ada di sini. Jadi nanti dia akan otomatis menginstalasi Odoo pada OS, pada VPS yang Anda punya. Di sini kita bisa saja langsung, kalau sudah berhasil, kita bisa langsung mengakses melalui halaman web. Untuk halaman webnya sendiri, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan alamat IP sebagai hostname, kemudian .2 dan portnya adalah 8009, dan sebagaimana 8009 tersebut adalah hostname port default dari Odoo itu sendiri. Di sini kita pakai /web. Nah, di sini kita berhasil masuk ke halaman Odoo menggunakan alamat IP. Tidak hanya di sini, kita juga bisa melakukan akses terhadap Odoo yang kita miliki ini serta database-nya di perangkat-perangkat lainnya. Itulah mengapa kita membutuhkan VPS untuk kemudahan akses di berbagai perangkat dengan database yang terhubung satu sama lain. Misalnya kita bisa mengaksesnya melalui handphone atau laptop lainnya, itu juga bisa. Oke, karena ini namanya sebenarnya masih kurang bisa dibaca karena menggunakan alamat IP 202.10.42.166, kita membutuhkan domain untuk nama agar lebih mudah untuk dicari gitu. Di sini saya menggunakan rumah web sebagai domain dari alamat DNS, domain dari alamat IP tersebut. Kebetulan ketika kita melakukan pembayaran dan pembayaran terhadap VPS tadi, kita mendapatkan gratis domain berbasis cloud, jadi domain.cloud gitu. Sebagaimana dituliskan di halaman rumah web itu sendiri. Di sini ketika kita melakukan pemesanan VPS, di sini ada free domain.cloud untuk setiap pembelian VPS tanpa syarat. Jadi setiap kali kita membeli domain VPS, kita akan mendapatkan domain.cloud-nya. Oke, karena itu kita bisa melakukan pengecekan di email kita. Jadi kita buka gmail.com. Nah, di sini ada kita dapat email seperti ini. Dear customer, Anda mendapatkan domain.cloud gratis untuk 1 tahun pertama karena telah melakukan pembelian VPS, yaitu vpsbangkrut.com. Nomor ini berlaku hanya 7 hari. Jadi setelah kita membeli 7 hari kemudian, itu adalah maksimal untuk claim domain.cloud kita. Di sini kita bisa langsung klik aja claim domain.cloud. Saya nggak tahu ini apakah masih bisa. Oke, di sini dia akan mengarahkan ke halaman ini dan kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, Anda sudah mengklaim semua ekstensi program ini. Nah, sebenarnya saya sudah mengklaim domain ini, tapi untuk informasi aja, di sini saya sudah melakukan screenshot terhadap halaman-halaman yang ada di sini. Maka dari itu kita bisa pindah dulu ke sini. Oke.
Nah, di sini ini seperti halaman yang tadi ya, yang pertama. Kemudian dia akan tentukan domain ekstensi Anda. Di sini kita bisa pilih, kita bisa isi nama sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mengisi bankroot.cloud. Jadi .cloud-nya ini adalah otomatis, nggak bisa diganti. Kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kita bisa dapat invoice atau summary dari pembelian nama domain. Di sini nama domain yang kita gunakan itu seharga 325.000 karena gratis. Itu kita bisa langsung dia akan melakukan pemotongan harganya, sehingga yang kita bayarkan totalnya 0 rupiah. Setelah itu kita bisa klik lanjut di sini, dan kemudian aktivasi domain di bawah ini telah berhasil diaktifkan. Anda akan segera mendapatkan informasi aktivasi domain setelah kita dapat informasi notifikasi terkait aktivasi nama domain. Selanjutnya kita akan dapatkan email untuk mengisi data diri kita terkait nomor KTP dan nomor HP. Di sini saya sudah menanyakan ke customer service dari rumah WPT sendiri. Katanya nomor KTP dan mobile phone di sini itu akan digunakan sebagai penjamin, karena untuk sebagai penjamin bahwa data yang ada di yang tersimpan di halaman VPS tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain selain diri kita sendiri gitu. Jadi maka dari itu kita membutuhkan nomor KTP dan nomor HP yang pemilik VPS tersebut, pemilik nama domain tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan keamanan dari aplikasi website yang kita miliki. Nah, kita tinggal masukin aja, kemudian kita bisa dapat notifikasi sebagai berikut. Nah, setelah itu kita pindah lagi. Oke, setelah itu kita bisa masuk lagi ke halaman ini. Nah, di sini kita sudah memiliki domain, satu domain. Nah, domainnya itu adalah sebagai berikut. Kita bisa klik manage setting. Nah, di sini kita bisa melakukan DNS management. Nah, di sini kita bisa menambahkan new record dari ini sendiri, misalnya kayak gini. Terus TTL nya kita ganti ke 3600 dan record type-nya adalah A. IP or hostname nya kita masukin IP dari VPS kita. Oke, perubahan DNS domain. Oke, di sini kita bisa ngecek saja bankroot.cloud port 8069. Nah, untuk DNS-nya sudah berjalan dengan baik dan kita bisa mengaksesnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.